Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan berdua dan menghormati yang seterusnya para pengurus PKM, para pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ibadah yang datang dari sekitar Medina, kita indah dan maupun dibuat kita indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah dan kemudahan kelancaran aktivitas yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, menjauhkan kita dari berbagai kesulitan, hambatan, fitnah dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan memenuhi hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-Anfal ayat 65. Surah Al-Anfal ayat 65. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إن الذين آمنوا وهاجروا
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي wahai Nabi Muhammad harridil mu'minina 'alal qital obatkan semangat 'alal mu'minina kepada orang-orang mukmin 'alal qital untuk melakukan peperangan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan ayat yang lalu, yaitu ayat yang berkaitan dengan jihad. Jihadnya itu adalah perang. Pada kesempatan yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin bahwa kalau orang-orang yang ingkar kepada Allah mereka tetap memusuhi orang-orang mukmin, maka hukumnya adalah perang. Tetapi kalau nanti di antara mereka ada yang ingin berdamai, tidak memusuhi orang-orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasulullah bersama kaum muslimin untuk juga bersikap damai. Jadi perang itu hanya keadaan yang bersifat pengecualian. Perang itu dilakukan karena sudah tidak bisa lagi agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di tempat itu. Tidak bisa eksis lagi. Maka untuk mempertahankannya itu harus dengan perang. Ayat ini menegaskan kepada kaum muslimin untuk berpikir bahwa selain dalam keadaan damai, bisa jadi yang akan dihadapi oleh kaum muslimin adalah perang. Perang nggak usah dicari. Tapi kalau perang datang, kaum muslimin harus siap. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minin. Wahai Nabi, kalimat ini sekaligus menegaskan bahwa ketika Nabi Muhammad hidup, langit dan bumi ini selalu berkomunikasi. Ada apa-apa turun wahyu Allah. Termasuk pada ayat ini. Allah memerintahkan langsung kepada Nabi-Nya. Karena itu nanti ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat menangis. Menangisnya itu karena sudah tidak ada lagi nanti hubungan langit dengan bumi itu secara langsung. Tidak ada lagi malaikat yang memberikan wahyu, karena wahyu
sudah selesai. Tidak ada lagi orang yang menegur kaum muslimin secara langsung. Karena itu kita memang harus merujuk kepada Al-Quran supaya hubungan langit dan bumi ini tetap terjaga. Bahwa ada apa-apa kita harus melihat ke atas. Ya Allah, ini lepas apa belum? Ya Allah, ini bagaimana? Ini bagaimana? Karena memang idealnya itu terjadi hubungan antara langit dan bumi. Kalimat yang berbunyi ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, ini semuanya menunjukkan hubungan antara langit dan bumi. Haridil mu'minina alal kita, doronglah, kobarkanlah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan peperangan dalam keadaan yang sifatnya tertentu tadi, dalam sifatnya pengecualian. Kenapa peperangan itu perlu untuk ditegaskan seperti itu? Karena tadi untuk menjamin kebebasan beragama. Jangan sampai Islam yang dilarang. Padahal Islam itu yang menjadi asli daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kobarkan peperangan. Dorong kaum muslimin untuk siap berperang. Pertama, karena alasannya adalah agama Islam ini harus tetap eksis. Dan ketika agama Islam eksis, maka Islam akan memberikan jaminan untuk beragama kepada agama yang lain. Itu pasti di mana-mana. Jangan sampai Islam yang justru yang pertama. Yang kedua, alasan yang pertama ini dasarnya sebelum-sebelumnya. Dasarnya itu apa? Dasarnya adalah bahwa langit dan bumi semua yang ada di dunia ini miliknya Allah. Dan Allah memberikan syariat agama untuk ditaati. Pada ayat 46, 47 jelas banget. 46, 47 jelas banget bahwa hidup manusia itu seharusnya tertuju pada ketaatan kepada Allah. Hidup manusia itu harusnya mentauhidkan Allah. Hidup manusia itu harusnya menjamin orang lain bisa hidup juga. Ini pada ayat 46, 47. Setelah itu Allah mengatakan, iyyakum minkum isruna sabirun. Jika ada pada kalian itu isrun 20 orang yang bersabar, yang yuduna min aten, dalam peperangan bisa mengalahkan 200. Bandingannya 1:10. Jadi kalau ada orang mukmin yang perang pada masa sahabat, pada masa Nabi masih hidup, itu 1 orang bisa mengalahkan 10. Makanya dalam perang Badar jumlah kaum muslimin itu hanya 317. Lawannya itu 1000, yang 1000 kalah. Ini karena Allah nanti akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Sebelum ayat ini Allah mengatakan, aku akan bersama kalian. Wa iyyakum minkum mi'atun, jika kalian memiliki 100 pasukan, yagribuna alfain minal ladzina kafaru, akan mengalahkan alfan, akan mengalahkan, jika kalian memiliki 100 pasukan, akan mengalahkan 1000 dari pasukan orang-orang kafir. Pada ayat yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, iyyakum minkum isruna sabirun. Ada kalimat 20 orang yang bersabar. Kenapa ini? Karena keberhasilan dalam segala sesuatu, termasuk dalam peperangan, itu kuncinya adalah sabar. Maka sabar ini
sangat penting dalam semua hal. Nggak ada orang yang berhasil tanpa dia sabar. Karena itu kalimat sabar ini memiliki tiga varian. Yang tiga-tiganya itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang itu disebut sabar dari kalimat sobaro. Dari kalimat sobaro, soba dan roh itu artinya kemampuan dia untuk menahan sesuatu. Orang bisa menahan itu, semakin dia menahan itu, semakin terus dia punya kekuatan menahan, berarti dia kuat. Menahan apa saja, termasuk kita ini bisa menahan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita, maka kita bisa bersabar, kita bisa mengatasinya. Maka sabar itu adalah kekuatan untuk menahan apa saja. Yang kedua, dari kalimat sobaro nanti akan melahirkan asubro. Masih sobaro, tapi kalimatnya berubah variannya, subro. Asubro itu sesuatu yang kukuh, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang nggak bisa dicolek-colek kan nggak bisa. Seperti kuatnya, seperti kokohnya batu. Kalau orang sudah betul-betul beriman kepada Allah dengan kesabaran yang luar biasa, dia nggak bisa diajak untuk sesuatu yang buruk, nggak bisa. Dia akan kekeh dengan keyakinan yang dimilikinya. Jadi kokoh dalam kebajikan itu adalah sabar. Tapi kokoh dalam kemungkaran itu salah besar. Ada orang yang kokoh dia, tapi kokoh dalam kesalahannya. Nah ini tolong dia. Tapi kalau orang kokoh dia dalam kebajikan, dia berarti tingkat sabar yang kedua. Dia mampu untuk menahan kesulitan apapun. Yang kedua, dia mampu untuk konsisten mempertahankan keyakinannya. Tidak bisa lihat nanti bila diperlakukan seperti apapun dia kuat. Itu karena sabar. Sabarnya itu mengatasi semua mau diapain saja dia tetap kokoh. Yang ketiga, kalau orang sudah mampu subro tadi, maka orang akan menjadi subur. Subur itu dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan ketinggian derajat. Disinilah yang disebut keberhasilan itu sudah di depan mata. Karena orang sudah tadi dia mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Yang kedua, dia bersifat konsisten, kekeh dia dengan keyakinan dia. Maka nanti akan subrun. Subrun itu dia akan mendapati ketinggian tempat, ketinggian derajat karena kesabarannya. Allah menggambarkan 20 di antara sahabat-sahabat Rasul itu orang yang sabar, karena mereka akan ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasul. Makanya nanti di perang Uhud, ketika pasukan pemanah 70 orang yang tidak mengikuti perintahnya Rasul, kalah dia. Kaum muslimin pada perang Uhud itu bisa disebut draw. Awalnya menang, tapi begitu pasukan pemanah ini turun ke bawah, tidak mengikuti perintahnya Nabi, banyak yang terbunuh di antara mereka. Lalu dalam peperangan itu keduanya nggak bertemu lagi. Keduanya saling melakukan perang mental. Lalu kemudian berhenti. Kaum musyrikin banyak yang meninggal, kaum muslimin juga banyak yang meninggal. Nah ini karena mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar mengikuti perintah Rasul. Padahal Rasul mengatakan jangan kalian
berpindah dari tempat di atas itu sampai peperangan selesai. Dan ketika peperangan selesai itu baru akan ada perintahnya Rasul. Tapi karena mereka melihat banyak sekali barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy, maka sebagian besar mereka di bawah. Hanya beberapa orang yang ada di atas. Sehingga ketika nanti Khalid bin Walid menyerang balik, mereka tidak siap. Dan banyak di antara pasukan pemanah itu yang meninggal di perang Uhud. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sabar. Maka kesabaran kita dalam mempertahankan keimanan ini nggak ada batasnya. Kalau kita mengatakan sabar itu ada batasnya, pada saat itu berarti kita sudah tidak sabar. Sering kita mengatakan, oh habis kesabaran saya. Nah, udah nggak sabar kita. Kita udah nggak sabar lagi. Ketika kita mengatakan, nah habis kesabaran saya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita udah jebol. Jadi kesabarannya kita sudah tidak bisa lagi bertahan seperti keadaan sebelumnya. Kenapa mereka bisa mengalahkan orang kafir dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebut alasannya di sini, bi annahum qaumun la yafqahun. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak tahu, tidak paham hakikat kehidupan. Allah tidak menggunakan layak lamun. Kenapa Allah tidak menggunakan layak lamun? La yafqahun ini lebih mendalam, lebih detail daripada layak lamun. Allah mengatakan orang kafir itu bisa dikalahkan dalam banyak hal, dan Allah membela orang mukmin karena mereka tidak tahu secara mendalam. Tidak tahu apa? Pertama, mereka tidak tahu bahwa hidup ini sebenarnya untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, hidup ini sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, kita punya prinsip yang harus ditegakkan. Prinsip yang harus ditegakkan itu yang berkaitan dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup ini kalau kita berada dalam agamanya Allah, kita akan mendapati banyak hal. Kita akan mendapati ketenangan yang mereka tidak mendapati ketenangan itu. Mereka tidak beribadah sehingga mereka tidak selalu mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ini yang disebut dengan la yafqahun. Karena mereka tidak mengetahui hakikat kehidupan, maka mereka tidak mendapatkan banyak hal yang didapatkan oleh orang yang beriman. Termasuk dalam kaitan ini, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Jadi pertolongan yang diberikan oleh Allah itu kepada orang yang beriman. Orang yang kafir itu mengikuti hukum yang ada di dunia, yaitu hukum sebagai kita. Kalau mereka menang, ya karena secara akal mereka menang. Tapi kalau orang mukmin yang menang, maka orang mukmin yang menang, orang mukmin yang kaya, orang mukmin yang sukses, di balik semuanya itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bedanya. Maka di sini disebut bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ana. Pada saat ini, kapan ini? Ini nanti ayat ini belakangan datangnya. Setelah semuanya peperangan sudah selesai, di akhir dari peperangan itu nanti ayat ini turun. Al-ana, pada saat ini khaffafallahu ankum. Allah Subhanahu wa taala meringankan kalian. Apa yang diringankan? Iyyakum minkum. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Dan Allah mengetahui bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Para ulama mengatakan yang disebut dengan kekurangan di sini adalah lemahnya iman. Sahabat Nabi yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu
solid dalam mendukung Nabi. Begitu juga dengan hampir semua perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika mereka sedikit, solid. Tapi begitu semakin banyak pengikut Islam, begitu banyak orang yang baru masuk Islam, ini orang-orang yang baru masuk Islam, inilah yang menjadikan lemah untuk bisa bersikap seperti mereka. Karena kelemahan iman yang dimiliki oleh mereka itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengurangi. Kalau ada orang mukmin satu, tidak lagi berbanding 10 berhadapan dengan orang kafir. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yahdiduna mi'atain. Nanti di akhir daripada para sahabat ini, kalau ada 100 di antara orang sabar di antara mereka bisa mengalahkan 200 orang. Sekarang hanya bisa mengalahkan 2. Atau orang mukmin mengalahkan 2. Jadi cuma 1 banding 2. Ini kalau kita tarik sekarang pada kehidupan sekarang kita ini, kira-kira gimana? Kalau kita kan berhadapan dengan orang-orang kafir, kira-kira gimana kita? Semakin lemah lagi. Semakin lemah. Pada masa sahabat saja dari 1 banding 10 bisa 1 banding 2. Sekarang kita 1 lawan 1 aja mungkin kita kalah. Itu. Kenapa kita bisa kalah? Karena keimanan kita tidak sekuat sahabat. Sama kata para ulama, kalau kita sedang berada dalam satu kelompok komunitas tertentu, ketika kita sedikit itu kuat, solid di mana-mana solid. Tapi begitu orang yang sudah banyak, keadaan sudah lebih aman, biasanya di situ nggak ada musuh bersama. Ketika nggak ada musuh bersama itu, teori mengatakan musuhnya di antara kaum muslimin. Kita saling ribet di antara kita. Ketika kita punya musuh bersama, itu kita solid. Dan ketika itu jumlahnya nggak banyak biasanya. Tapi begitu kita sudah memiliki jumlah yang banyak, nah justru jumlah yang banyak ini ribet. Karena semua orang punya pendapat sendiri-sendiri, tidak didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu. Sudah sulit lagi diatur. Kalau orangnya sudah banyak, sudah sulit lagi diatur. Wa iyyakum minkum alfun, jika kalian nanti jumlahnya 1000, yaglibuna alfaini biiznillah, bisa mengalahkan 2000. Tetap 1 banding 2 dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang pertama tadi, ayat yang pertama nggak ada kalimat biiznillah, karena Allah memang menjamin. Kalau orang itu habis-habisan kepada Allah, dia akan dijamin. Tapi kalau orang ragu-ragu, ini kalau orang itu agak ragu juga, maka tidak akan dijamin. Dia kadang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang diberikan kekalahan. Nah, maka di akhir daripada sahabat itu, keimanan kaum muslimin itu tidak sama dengan keimanan sahabat-sahabat di Allah. Nah, ini untuk menunjuk bahwa kalau kita kiaskan dengan keadaan kita sekarang, bisa jadi kita satu lawan satu aja kita kalah. Nah, itu kalau dalam perang. Nah, oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran. Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra. Ayat yang berikutnya, ayat yang berkaitan dengan tawanan perang. Jadi ayat pertama dan kedua tadi memang kaitannya dengan perang. Prinsip-prinsip yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Sekarang kalau sudah menang, peperangan sudah selesai. Nanti di perang Badar itu ada tawanan perang. Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra, tidaklah patut linabiyyin bagi nabi memiliki tawanan perang hatta
hatta yushina fil ardh, sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalimatnya, kalau orang belajar tafsir, kalimatnya linabiyin, nakirah. Nakirah itu artinya ini berlaku bagi semua nabi. Tidak boleh bagi semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu memiliki tawanan merangan sebelum musuh-musuhnya betul-betul dikalahkan dengan sesungguhnya. Mereka sudah tidak lagi mengobrolkan peperangan. Kenapa ayat ini muncul? Ayat ini adalah teguran dari Allah kepada Nabi. Jadi Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran itu tidak berarti dosa, tidak. Tapi teguran itu sebagai pelajaran yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau kita nggak mungkin ditegur sama Allah. Tadi kami sebut bahwa karena sudah tidak ada lagi wahyu. Dulu kalau sahabat melakukan sesuatu tidak sesuai dengan Al-Quran, turun ayat. Maka ayat itu punya asbabun nuzul. Kenapa ayat ini datang? Oh, ayat ini datang karena Zaid bin Haritsah yang menjadi anak angkatnya Nabi, itu menceraikan istrinya. Lalu Nabi diperintahkan untuk menikahi mantan istrinya Zaid. Kenapa Nabi diminta untuk menikahi mantan istrinya Zaid? Karena dalam hukum jahiliyah, mantan istri dari anak angkat itu nggak boleh dinikahi. Padahal dalam Islam itu boleh. Maka Nabi yang melakukan itu. Ini berat bagi Nabi. Kenapa berat bagi Nabi? Karena hukum yang ada dalam adat jahiliyah tidak seperti itu. Tapi Nabi harus melakukan itu. Untuk apa? Untuk merubah hukum. Jadi Nabi itu berat. Termasuk di sini. Ketika nanti memiliki dengan para sahabat itu tawanan perang Badar, perang yang pertama. Ketika memiliki tawanan perang Badar, lalu Nabi bermusyawarah kepada para sahabatnya, ini mau diapain ini tawanan? Sebagian besar daripada sahabat, di dalamnya adalah Abu Bakar dan kawan-kawan, mengatakan mereka ini walaupun orang musyrik, sebagian besar tetap saudara-saudara kita. Kalaupun bukan saudara kita, mereka adalah kawan-kawan kita yang dulu hidup di Mekah. Maka Abu Bakar bersama mayoritas sahabat yang lain, 99% itu mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, mereka diminta untuk membayar tebusan. Setelah mereka membayar tebusan, mereka boleh pulang. Nah, bagaimana kalau yang miskin, yang nggak punya harta? Terus kemudian para sahabat mengatakan itu, mereka yang nggak punya harta, yang bisa baca dan tulis, tebusannya adalah dengan mengajari 10 orang. Masing-masing orang harus bisa mengajari 10 sahabat untuk membaca dan menulis. Maka nanti membaca dan menulis itu di Madinah mulai ada usulan yang datang dari Umar dengan 1 orang sahabat, cuma 2 orang mengusulkan, ya Rasulullah, mereka ini apapun keadaannya adalah orang-orang musyrik. Mereka telah memusuhi kita. Mereka bahkan sudah datang ke Madinah untuk memerangi kita. Mereka sebelumnya itu telah mengusir kita, mengusir engkau ya Rasul, dari tempat kelahiran kita. Padahal kita itu berhak untuk berada di tempat kelahiran kita. Tapi karena kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mengusir kita, merampas sebagian dari harta barang saudara-saudara kita yang muslim. Maka sebaiknya mereka dibunuh. Pertanyaannya Bu, kalau ini disampaikan kepada ibu milih yang mana?
Hampir semua orang akan milih yang pertama. Ya udah kalau gitu Rasul menyetujui bahwa kalau begitu kita ambil tebusan. Kita tidak bunuh mereka. Turunlah ayat ini. Itu apa artinya? Itu artinya bahwa kalau kita sudah bermusyawarah, kemudian bersepakat untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata dalam perjalanannya salah, nggak apa-apa, kita masih dapat pahala. Jadi orang yang sudah bermusyawarah melakukan sesuatu, kalau ternyata dalam perjalanannya benar, oh ternyata benar yang kita tempuh bersama-sama kemarin dalam musyawarah, itu dapat pahala 2. Tapi kalau ternyata yang kita putuskan itu nggak bersesuai dengan keadaan yang ada di situ ya, ini kita masih dapat pahala 1. Begitulah orang yang berijtihad. Jadi kalau orang berijtihad itu, kalau dia benar dapat pahala 2. Tapi kalau dia salah tetap dapat pahala 1, karena dia sudah berupaya untuk mengambil yang terbaik. Itu terjadi pada ayat ini. Ketika Rasulullah sudah memutuskan bahwa yang kita setujui adalah yang mengambil tebusan, turunlah ayat ini. Maka nabi-nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Allah mengatakan, turiduna arad dunya wallahu yuridul akhirah. Allah menggunakan kalimat ini. Kalian dengan mengambil tebusan itu mengharapkan kemanfaatan di dunia. Tadi alasannya itu kan juga saudara-saudara kita, pertimbangan dunia. Mereka juga yang datang ke sini ini tidak semua orang yang betul-betul mau memerangi kita. Ada di antara mereka itu yang terpaksa. Termasuk yang terpaksa itu adalah pamannya Rasul yang bernama Abbas. Abbas ini bersama 2 keponakannya ikut perang. Ikut perangnya dia itu karena dipaksa oleh Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW nanti menginterogasi Abbas. Wahai paman, kenapa engkau ikut perang ini? Aku ikut perang ini dalam keadaan terpaksa. Nggak mungkin aku nggak ikut perang, walaupun saya nggak ngapa-ngapain di peperangan itu. Karena sebenarnya saya sudah Islam. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mengetahui Islammu? Nggak ada yang mengetahui keislaman saya. Lalu kalau begitu, karena engkau tidak ketahuan secara zahir sebagai orang Islam, engkau juga harus membayar tebusan. Lalu Abbas mengatakan, aku nggak punya uang. Nggak punya uang. Lalu Nabi mengatakan, bukankah sebelum engkau menuju ke Mekah untuk ikut bergabung perang, engkau sudah meletakkan uang kepada Ummu Fadl. Ummu Fadl itu istrinya. Lalu engkau berkata bahwa nanti kalau saya sampai mati di peperangan, uang ini kasih kepada Fadl, anak kita yang bernama Fadl, kasih kepada dia. Bukankah engkau mengatakan itu pada satu malam, tidak ada orang sama sekali, lalu kemudian engkau serahkan uang itu? Nah setelah itu beliau mengatakan, ya Allah, sekarang ini saya menyatakan kepadamu saya beriman, karena tidak ada orang yang tahu tentang uang yang aku serahkan kepada istriku itu untuk anakku kecuali aku sama istriku. Tapi ternyata engkau sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Dia masuk Islam sejak saat itu. Abbas itu masuk Islam sejak saat itu. Nah ini untuk menunjuk kepada kita bahwa ada banyak hal, bahwa dalam peperangan itu tidak semua orang yang datang ke situ itu memang berniat untuk memusuhi kaum muslimin. Dia datang ke situ karena terpaksa. Nah, Nabi disebut di sini wallahu azizun hakim. Engkau
pertimbangannya lebih kepada pertimbangan duniawi, bukan kepada pertimbangan ukhrawi. Apa pertimbangan ukhrawi itu? Nah, yang berikutnya, laula kitabun minallahi sabaqun, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah. Ini yang tadi saya sebut di awal dikatakan maka nabi tidak sepatutnya bagi seorang nabi itu mengambil atau mengambil tebusan dari tawanannya itu sebelum musuh-musuhnya itu bisa dilumpuhkan. Karena ini yang berlaku hukum bagi nabi-nabi sebelumnya. Jadi mereka baru bisa mengambil tebusan daripada tawanan perang itu kalau musuhnya sudah betul-betul nggak berkutik. Tapi ternyata ini kan belum, baru sekali kalah di perang Badar. Nanti kan perang banyak lagi itu. Nah, itu yang salah. Artinya di sini apa? Prioritas Nabi untuk mengambil harta tebusan tadi itu tidak sesuai dengan kebijakan yang umum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya Nabi tegur, dan teguran seperti ini sebenarnya pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Maka Nabi itu bersifat maksum, dia terpelihara dari dosa. Kenapa dia terpelihara dari dosa? Karena ketika ada kesalahan sedikit dia langsung diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam surah Abasa wa Tawalla sama. Dalam surah Abasa wa Tawalla itu datang Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabi lagi bersama para sahabat yang lain. Bukan para sahabat. Nabi lagi bersama pemuka-pemuka Quraisy. Lagi rapat. Nabi lagi mengajak mereka untuk masuk Islam. Tiba-tiba datang yang nama Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia orang buta. Nanti ini menjadi pengadzan di Madinah sebelum adzannya Bilal. Jadi kalau 1 jam sebelum subuh itu ada adzan, itu adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Sampai sekarang di Madinah masih ada. Orang buta ini sudah Islam, datang kepada Nabi. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, minta tolong saya diberikan nasihat. Sementara Nabi lagi berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Nabi pada saat itu tidak mempedulikan dia, tidak mempedulikan. Hanya karena Nabi tidak mempedulikan Abdullah ibn Ummi Maktum, langsung datang ayat Abasa wa Tawalla, engkau berpaling dari orang yang datang kepadamu. Anja'ahul a'ma, yaitu ketika orang yang buta itu datang kepadamu. Lalu Allah mengatakan orang yang buta ini lebih baik daripada yang engkau hadapi itu, orang-orang Quraisy. Memang, kenapa lebih baik? Dia sudah iman. Nah, tapi kan kalau ibu berada pada situ, bapak berada pada posisi itu, bapak gimana kira-kira? Ini pemuka-pemuka Quraisy, mana yang harus kita dahulukan? Kita akan memprioritaskan pemuka Quraisy ini secara rasional. Nah, ini makanya dia datang pada waktu yang tidak tepat. Tetapi ketika Nabi tidak memperdulikannya, teguran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini. Nabi memprioritaskan sesuatu, tapi ternyata prioritas yang diambil oleh Nabi itu tidak tepat. Datanglah ayat ini untuk menegur Nabi Muhammad SAW. Maka sini dikatakan, laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum adzabun alim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kalian akan ditimpa siksaan besar karena tebusan yang kalian ambil dari orang-orang yang engkau tawan. Allah mengatakan kalimat lau. Kalimat lau ini tidak terjadi. Nah, karena itu setelah ayat ini turun, 2 ayat ini turun, nanti Allah mengampuni mereka. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan, fakulu mimma
wa nimtum halalan thayyiban. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian peroleh. Jadi Allah hanya mengingatkan, karena itu sudah diambil, keputusan sudah diambil tadi, musyawarah sudah diambil, maka Allah membiarkan. Lalu Allah mengatakan, sekarang karena kalian sudah tahu bahwa prioritasnya itu salah dan itu tidak boleh, gitu. Nah, sekarang aku berikan ampunan. Kalian boleh menikmati harta tebusan tadi yang berasal dari tawanan perang. Nah, kira-kira enak nggak makannya begitu? Nggak enak lagi karena sudah ditegur. Gitu. Sudah ditegur tadi. Karena sudah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada kalimat ini, fakulu mimma walimtu. Maka makanlah. Nikmatilah mimma sebagian lagi bisa mempersedekahkan. Allah selalu menggunakan kalimat mimma. Kalau kita dapat apa-apa, jangan dihabisin. Siapa tahu ada yang bisa kita sedekahkan. Nah, di situ. Maka kalimat yang digunakan adalah fakulu mimma wanimtum. Hati-hati disebut oleh Allah halalan thayyiban. Itu halal dan itu thayyib. Silakan. Tapi hatinya kaum muslimin sudah enak ya. Karena sebelumnya sudah ditegur oleh Allah bersama Rasul. Maka sebenarnya yang ditegur ini lebih kepada kaum musliminnya. Ketika dalam rapat tadi Rasul kemudian menyetujui yang mana? Kalau Rasul menyetujui yang sedikit, kayaknya juga nggak mungkin. Dalam rapat, kalau mayoritasnya orang setuju 99%. Cuman 2 orang yang nggak setuju. Yang nggak setuju itu hanya Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz. 2 orang. Kalau Nabi katakanlah saya setuju pada yang 2, kira-kira gimana? Oh, Nabi nggak demokratis ini, gitu. Maka yang disetujui oleh Nabi adalah yang banyak. Tapi ketika menyetujui yang banyak itu ternyata bertentangan dengan ketetapan Allah yang terdahulu. Nah, maka dalam hal ini kami sebut tadi sesuatu yang sudah kita sepakati, jalanin aja. Soal nanti di situ ternyata nggak sesuai, nah didapatin lagi. Kira-kira gimana yang kita ambil nih? Kita evaluasi yang kemarin, rapat lagi. Nah, jadi itu. Wattaqullah, dan senantiasalah bertakwa kepada Allah, senantiasa meminta petunjuk kepada Allah, senantiasa ya Allah ini saya lakukan semata-mata karenamu. Kalau orang melakukan apa-apa karena Allah ada kesalahan, dia mesti diampuni. Ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, oh ternyata salah yang saya lakukan ini, masih diampuni oleh Allah karena kita tidak tahu bahwa kita salah. Makanya bertakwa kepada Allah ini menjadi sangat penting. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Tadi yang salah tadi kemudian Allah mengatakan ya udah kalau gitu jangan diulang lagi. Kalau begitu makanlah, nikmati apa yang kalian dapat dari tebusan perang itu, dari tebusan tawanan tadi. Karena Allah sudah membolehkan sekarang. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, kul liman fi aidikum minal asra, katakan kepada orang-orang yang menjadi tawanan perang, katakan kepada mereka. Jadi ini tadi kepada kaum muslimin yang mendapatkan tebusan, sekarang kepada orang-orang yang ditawan. Katakan kepada tawanan perang itu, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidu minkum wa yaghfir lakum. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu. Ini orang yang sudah ditawan. Ketika mereka ditawan itu, apa yang terjadi? Allah mengajari kepada kaum muslimin untuk memperlakukan mereka, memberikan hak-hak mereka
Tidak boleh mereka itu dianiaya, tidak boleh mereka itu disiksa sebagaimana orang lain di luar Islam. Karena ini terjadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yang namanya tawanan perang itu mau diapain saja boleh, mau dibunuh boleh, mau disiksa boleh, mau diapakan saja boleh. Tapi ternyata setelah datang Islam nggak boleh. Mereka harus diberikan makanan, mereka harus dijamin kesehatannya, gitu. Kenapa itu dilakukan? Karena bisa jadi dengan perlakuan baik kaum muslimin mereka masuk Islam. Maka kalimat di sini dikatakan, wahai para orang yang ditawan, iya'lamillah fi qulubikum khairan. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam dirimu, dalam hatimu. Apa yang disebut kebaikan dalam hati? Kalau engkau dengan ditawan itu menjadi terkesima dengan Islam, kalau engkau ketika ditawan itu menjadi punya pemahaman, oh ternyata Islam berbeda dengan agama yang lain, dan engkau punya kecenderungan untuk masuk Islam, masuklah. Nah, di situ maksudnya. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Jadi kalau kalian bisa memahami Islam sedemikian rupa, dan kemudian kecenderungan hati kalian, orang-orang yang ditawan itu kepada Islam itu menjadi terkesima, mereka tertarik untuk masuk Islam, masuklah Islam. Kenapa? Karena yang engkau berikan dalam bentuk tebusan itu akan diganti oleh Allah. Allah akan memberikan rezeki-rezeki yang lain selain hidayah yang berasal dari Allah. Allah mengatakan hidayah kalian masuk Islam dengan lantaran kalian menjadi tawanan kaum muslimin itu jauh lebih berharga daripada kalian berkafir. Maka nanti ada banyak di antara orang-orang yang masuk Islam, termasuk Abbas. Abbas tadi kan masih menyembunyikan sesuatu. Saya nggak punya apa-apa untuk menebus saya. Lalu Nabi mengatakan, yang kata, wahai Abbas, bukankah engkau sebelum perang sudah bersepakat dengan istrimu Ummu Salamah? Nah, baru dia kemudian sadar, oh ternyata Nabi mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain, karena ada pemberitahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia masuk Islam. Masuk Islam dalam keadaan seperti itu masih jauh lebih baik daripada mempertahankan kekafiran. Nah, ini hikmah dari ayat yang berikutnya. Ternyata tadi keputusan yang salah, prioritas yang salah yang diambil oleh Nabi bersama para sahabat masih ada dampak positifnya, ada kemaslahatan yang lain. Makanya tadi kenapa orang yang sudah musyawarah tapi ternyata ada kesalahan dalam itunya masih dapat pahala ya, karena nanti masih ada hal-hal yang di luar yang tidak kita ketahui. Oh ternyata walaupun kita salah ada yang efek baiknya. Nah, makanya tadi orang yang beristihad, orang yang sudah bermusyawarah menetapkan sesuatu itu masih mendapatkan pahala, kendati pun nah itu salah. Wa yaghfir lakum. Kalau kalian masuk Islam, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semua dosa sebelum itu terhapus. Kadang kita mengatakan begini, enak dong ya kalau orang sudah 40-50 tahun baru masuk Islam. Sementara kita yang dari kecil sudah melaksanakan ibadah Islam. Enak yang mana? Yang baru 40 tahun masuk Islam, dihapus dosa-dosanya dengan kita yang sejak kecil sudah Islam. Jauh lebih enak yang dari kecil sudah Islam. Dia sudah lebih banyak diampuni, setiap amalan baiknya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang memandangnya, kalau kita dari kecil udah capek, tua ini udah capek beribadah, mereka kan baru
beribadah. Emangnya mudah beribadah mulai dari umur 40 tahun? Enggak mudah itu. Justru mereka yang beribadah di umur 40 tahun itu tidak mendapati petunjuk-petunjuk yang ditambahkan oleh Allah ke dalam hati kita. Kita ini kan setiap berbuat baik ada petunjuk dari Allah, ternyata begini, harus begini. Kita berbuat baik lagi, oh ternyata begini. Itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi lebih mudah menerima kebaikan. Kita melakukan perbuatan baik itu semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas. Sementara mereka yang baru masuk Islam umur 40-50 tahun, ini kan waktunya terbatas. Makanya mereka lebih sungguh-sungguh karena mereka ini waktunya juga terbatas. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh, nggak bisa mendapati apa yang kita dapati. Sementara yang sudah Islam sejak kecil biasanya biasa-biasa saja. Nah, itu perbedaannya di situ. Kalau kita lebih sungguh-sungguh, kita bisa mendapati yang lebih dari mereka. Nah, maka jauh tetap lebih indah mereka yang Islam itu sejak lahir daripada yang baru masuk Islam. Wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka, dan jika tawanan-tawanan itu hendak mengkhianati Muhammad, tetap mereka dalam kekafiran, tetap memusuhi Nabi Muhammad. Nanti ada yang begitu, sudah ditawan, diberikan pelayanan yang terbaik oleh orang-orang Islam, mereka masih memusuhi Nabi. Maka pada ayat ini dikatakan wa yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl. Maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka sudah berkhianat kepada Allah. Karena itu Allah memberikan pelajaran kepada nabinya, jangan heran kalau mereka tetap kafir. Kenapa? Karena sebelum itu mereka sudah kafir kepada Allah. Sudah dikasih semua kehidupan dari kecil, mereka kafir kepada Allah. Maka di sini ada cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau dia mau menikmati makanan, mau makan, dia selalu nyari kawan. Kalau orang sekarang punya makanan, ngumpet-ngumpet, ya kalau bisa kawannya nggak tahu. Gitu. Beda dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mau makan itu nyari kawan. Ketika kawan yang didapat itu ternyata setelah ngobrol-ngobrol sebelum makan, dia tidak iman, dia orang kafir, Nabi Ibrahim terhalang. Waduh, ternyata ini bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ibrahim dalam hatinya sudah gimana ini, mau saya terusin atau enggak ini makan barbia itu. Nih. Datang teguran dari Allah langsung. Kalau kita kan nggak ditegur sama Allah, kita ngumpet-ngumpet kan nggak ada yang negur, ya kan? Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, baru sehari saja kamu mau makan dengan orang yang tidak beriman, kamu ragu mau diterusin apa enggak? Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah 50 tahun menjamin orang itu hidup, punya rezeki, punya semua itu, dia tetap kafir kepada aku biasa-biasa saja kok. Gitu. Nah ini, maka ini related dengan Ibrahim itu. Muhammad, jika mereka yang sudah kamu perlakukan baik, kamu memperlakukan baik itu mengikuti petunjukku, memberi hak kepada mereka, maka hak asasi manusia itu jauh sebelum dideklarasikan di PBB tahun 45 itu Islam sudah melaksanakannya. Dalam perang Islam sudah tidak membolehkan membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua. Nggak boleh di dalam Islam. Harus dilindungi mereka. Dalam perang Islam tidak boleh membumi, hanguskan daerah yang dikuasai, nggak boleh. Membumi, hanguskan nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam termasuk ketika punya tawanan nggak boleh diperlakukan aniaya, nggak boleh nggak dikasih makan. Dia harus tetap
dijamin makannya, dijamin kesehatannya. Itu Islam, Bu. Kalau mereka nanti tetap kafir, ya biarin aja, nggak usah dipikirin, itu urusannya Allah. Nah, di situ. Maka di sini dikatakan begitu. Faqad qanullah min qabl. Mereka sebelumnya sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkhianat kepada manusia saja dosa, ya kan? Yang dikhianati marah sama kita, ya kan? Bagaimana kalau kita berkhianat kepada Allah? Kira-kira gimana? Maka orang-orang yang tidak beriman itu berkhianat kepada Allah. Faqad khanullah min qabl. Suami dan istri, gitu. Satu dikhianati, sakit. Apa yang sakitnya itu? Sakitnya itu di sini, katanya. Suami istri. Allah itu sampai orang meninggal ternyata dia masih kafir. Allah sampai aja. Nanti di akhirat kita ngasih perhitungan kepada mereka. Maka di sini disebut Allah min qabl. Fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Maka dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Fa amkana minhum. Maka dia Allah memberi kekuasaan kepadamu atas mereka. Jadi kalau mereka memang sudah tidak bisa untuk diarahkan, ya sudah. Mereka ternyata nanti kembali kepada orang-orang yang kafir lagi, memusuhi kaum muslimin, ya tidak apa-apa. Wallahu alimun hakim. Allah yang maha mengetahui keadaan mereka. Allah juga yang maha bijaksana. Apakah akhir daripada kehidupan mereka akan beriman apa tidak? Itu urusannya Allah. Urusan manusia hanya menyampaikan risalah-risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Menjadikan kesabaran para sahabat tadi dikaruniakan kepada kita semua, sehingga dalam kehidupan ini kita tetap bisa sabar, subroh dan juga subur, sehingga dengan kesabaran kita ini kita akan mendapatkan kebajikan di dunia dan juga di akhirat. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rahmana dan mubarak wa rahmana allati wa ihsana wa rahmah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Demikian semoga kekuatannya semua dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.